Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, semoga keadaan teman-teman semua sehat semua. Kembali pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang Microsoft Word. Saya buka dulu Microsoft Word-nya sebentar. Baik, kemarin kita tuh sudah sampai pada sampailah dari kemarin lah, kita bahas topik yang baru saja. Baik teman-teman, ketika kita ingin belajar Microsoft Word ini, hal yang pertama itu mungkin kan kalau bagi pemula tuh mungkin kan ini takut mencet ni laptop gitu kan. Ini pilih mana, kemana-mana habis ini gitu kan. Di mana kita mau nulis surat, di mana mau kita nuliskan teks, ya teks itu kita tulis di mana, apa saja yang mesti kita persiapkan sebelum menulis teks tersebut, apa pengetahuan dasarnya, kayak gitulah ya. Baik teman-teman, intinya kalian ketika menggunakan Microsoft Word ini, pertama tuh harus beranikan diri dulu untuk mencoba gitu. Pertama di sini kan tombol keyboardnya semua gitu, dan ini baru dia ada muncul huruf yang kita ketik dari tombol keyboard ini ke layar itu ketika kita arah kursornya ini di sini, di lembar hijau, di lembarnya ini gitu. Nah, posisinya seperti itu, teman. Jadi kalau mamanya teman-teman tuh biasa lagi gini, pistol gitu kan. Nih lagi tekan tombol pistol gitu kan, cari gambar gitu kan. Kemudian teman-teman coba klik dari sini gitu kan. Pencet hurufnya sembarang. Dia muncul di sini. File name aja gitu. Ini backspace gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kita tak usah yang itu dulu. Kita fokus ke di sini saja. Baik, ketika kita ingin menuliskan suatu teks di Microsoft Word, ya intinya teman tuh cukup arahkan kursornya di buat sini, kemudian mulailah menulisnya di sini. Misalnya saya gitu kan. Ini ada muncul bacaan saya gitu ya. Muncul bacaan saya. Nah, itu kan bacaannya saya aja tuh, kurang menarik gitu kan, atau kurang apalah gitu. Teman-teman kok semudah itu gitu kan nulis huruf, mengetik di Microsoft ya. Memang mudah teman-teman ya. Yang bikin kita susah tuh ya kita diri sendiri nggak mau mencoba gitu kan, atau mungkin takut yang terlalu berlebihan ketika kita menekan tombol yang ada di laptop ini gitu. Ya kebanyakan kayak gitu sih saya tengok beberapa ketika orang belajar komputer tuh dia takut kali mencet tombol-tombol ini gitu kan, kemudian ini harus diapain gitu. Nah sekarang tinggi nih, kursornya taruh di sini gitu kan, kemudian mulailah ketikan apa yang Anda ketikkan dengan huruf yang ada di keyboard ini gitu ya. Nah ini kan tulisannya seperti ini nih gitu. Nah baru kita lanjutkan tahap berikutnya itu teman-teman ya, supaya tulisan ini mulai menarik gitu kan, atau kita mengatur halaman kerja lah gitu ya. Kita nyamannya kalau gini nih, ini laptop layarnya lebar tuh, kita nggak nyaman gitu, atau nggak enak gitu istilahnya ya. Nggak enak kerja dengan kayak gini gitu ketika kita sedang mengetik atau menulis ketik bacaan yang ada di laptop ini kita kurang pas ini. Maka kita bisa kita atur teman-teman menggunakan ini banyak pengaturan yang sudah disediakan Microsoft Word gitu ya. Pertama di sini ada tombol zoom gitu ya. Itu ada zoom tuh. Ada zoom. Ini di sini dia berapa tuh? Oke. 60% teman-teman ya. Nah, kayak gini tampilannya. Sekarang kalau kita coba kita besarkan itu teman-teman ya. Nanti kita Ini kita zoom sini teman ya. Ini ada saya pindah ke screen ini teman-teman ya. Ini dapat ada zoom gitu ya. Ini saya pencet nanti kita lihat reaksi bagaimana teman-teman ya. Zoom. Nah, dia akan menzoom gitu ya, memperbesar laman huruf tadi gitu.
Nah biasanya kalau seperti ini kan full tuh, kita udah mulai nyaman gitu. Nah sekarang kok tulisannya kok masih kecil gitu teman-teman ya, kurang nyaman gitu. Nah bisa kita atur teman-teman. Di cara ngaturnya itu di home teman-teman ya, di home ya. Di home bukan di home saja, banyak sih caranya, cuma kita belajar dari sini tuh caranya dari home saja teman-teman ya, dari home saja. Ini kita pilih home teman-teman ya. Anda bacaan home kan ya, tapi di sini harus bisa baca juga ya. Oke, home ya, home ya, masa ya bisa baca, bisa lah kita baca ini home huruf H O M gitu ya. Nampak kan? Nah itu ada home, kita klik ini teman-teman ya. Kenapa mesti klik home ya, karena memang fitur-fitur untuk mengatur besar tulisan, jenis huruf itu ada di home teman-teman. Nah, nampak tuh. Ini di sini ada baca kolibri, itu jenis huruf yang akan kita gunakan. Sementara yang di samping itu adalah ukuran huruf yang akan kita gunakan gitu. Atau bisa juga menggunakan itu tombol A besar A kecil itu teman-teman. Itu artinya yang kalau A besar ke atas itu tulisan akan diperbesarkan gitu. Misalnya kalau itu 11 itu menjadi 13 gitu, atau 12, 14 kayak gitu. Kalau yang A kecil yang satu ini teman-teman, ini yang ini dia akan mengecilkan teman-teman. Sementara kalau yang ini itu banyak fitur di dalamnya teman-teman ya. Kalau kita coba itu teman-teman, itu banyak kali fitur di dalamnya. Misalnya atau ada sentence case, low case, up case. Arti ini apa nih ya, kalau kita ingin membuat tulisan yang kita tulis itu besar semua, ada apa namanya nih, up case itu besar semua teman-teman ya. Huruf sayatnya nanti akan dibuat besar semua gitu. Capital S word berarti huruf S saja yang besar saja gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kita atur dulu nih tulisan kita mau hurufnya apa, ke font jenis fontnya font apa, kemudian ukurannya berapa teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ini teman-teman. Nih. Oke. Nah, biasanya kita menggunakan ini teman-teman. Biasanya itu banyak tuh pilihan teman-teman ya. Ini ada Algerian gitu kan. Nah, tengok teman-teman. Kita blok dulu ya. Kita blok, kemudian Algerian gitu. Nah, ini teman-teman, tulis hurufnya sudah berubah. Oke, sudah berubah. Dan kalau untuk standar si dokumen standar itu biasanya pakai Times New Roman teman-teman ya. Caranya pilih di sini teman-teman ya, Times New Roman. Oke. Nah, sudah tuh baru pilih biasanya ukuran hurufnya itu 12 teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa pilih ukurannya. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman kalau kita dalam menulis surat itu atau kata lah dalam menggunakan Microsoft Word itu sesimpel itu teman-teman ya. Jadi nggak ribet, dan nanti di sini tulisannya bisa teman-teman tulis sendiri karena ini sudah ada diatur, pengaturannya sudah siap. Kemudian tulisannya bisa ditambah, misalnya belajar MS Word gitu teman-teman ya. Nah seperti itu, ini kan simpel tuh teman-teman. Misalkan ya kayak gitulah. Boleh nanti katanya diganti dengan tulisan yang teman-teman ingin tulis di Microsoft Word. Oke, nah jadi seperti itu pengaturan pengetahuan lah ya, cara mengatur huruf jenis font yang akan kita gunakan, kemudian ukurannya berapa gitu. Segitu aja ya, untuk dasarnya masih segitu aja teman-teman. Nah kalau mau pengennya lanjut kayak gitu teman-teman, nanti ada lagi ini tuh, ada rata kanan ya teman-teman. Ada yang aktif tuh rata kanan, itu namanya rata kanan. Kalau kita pindah kursor yang ke sini, ini akan muncul tulisan teman-teman. Gitu. Rata kanan, rata kiri ya. Oh ya, rata kiri. Ini rata tengah, Ctrl E center teman ya. Ini rata kanan, right. Kemudian ini rata kiri kanan gitu ya, justify. Maksudnya rata kanan rata kiri itu apa sih gitu ya? Ya gini teman-teman, kalau kita tuh menulis banyak huruf, ini kan tuh banyak tuh lembarnya tuh. Biasa kita nulis kan ada yang nggak rata di tepi kanan, di
kita pikir itu kadang rata kadang enggak. Biasa kalau di tulisan kita nulis di buku kan kayak gitu. Nah di Microsoft Word ini dia ada fitur kayak gitu, biar tulisan itu rapi di rata di kanannya, rata sebelah sini semuanya, rata sebelah sini semuanya gitu ya. Nah kita misalkan menggunakan fitur ini tadi, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah, rata kiri kanan, bisa kita gunakan fitur ini. Kalau kita contohkan buat seperti ini. Oke, sekarang kita contohkan, kita coba ya. Kita buat kotak kata yang baru. Misalnya kita buat kayak gini aja teman-teman ya. Sama dengan run, kemudian 1,2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Tuh ada tuh. Nah, di sini terlihat teman-teman ya. Di sini ada sebuah kalimat ya. Sebuah tulisan lah. Intinya anggap nih tulisan yang teman-teman ingin buat gitu ya. Nah, sekarang ini tulisan ada kirinya rata semua tuh, tapi ujungnya nggak rata semua. Nah, teman-teman kalau ingin seperti ini ya bagus gitu. Tapi kalau ada keinginan teman-teman ingin membuatnya ratanya di tengah gitu. Misalnya kalau rata tengah itu biasanya kita buat judul sih teman-teman. Misalnya kayak gini, judul, misalnya judul gitu ya. Nah, biasa kita mau buat ini yang ini di tengah teman-teman. Oke, caranya kayak gitu. Tinggal ini yang klik ininya gitu kan. Oke, habis itu kita buat dia rata tengah. Langsung dia pindah ke tengah halaman ya. Nah, jikalau kita ingin tulisan yang kita buat ini teman-teman, di kanan dia di sini rata, kemudian di sini juga rata teman-teman. Boleh. Caranya pilih yang ini tadi teman-teman, rata kiri kanan ini. Justify. Oke, sekarang kita lihat. Nah, nampak tuh teman-teman, dia akan rata, sebelah kanannya juga rata, sebelah kirinya juga rata. Oke, kan keren tulisannya kan bagus sekali ya. Kalau pengen buatnya rata tengah ya sama tadi yang dengan judul tadi, buat dia rata tengah. Oke. Nah, sekarang itu tulisan udah pas teman-teman ya. Pengaturan rata kiri dan rata kanannya. Bersih nih. Kalau teman ingin mengatur lebar halaman gitu kan. Kadang tuh kita buat ada kertas tuh ada F4, ada 4 itu misalnya saja teman-teman ya. Kan kita bekerja tuh kan nengok kertasnya juga gitu. Kadang kalau kita buat pengaturan di sini ada back layout teman-teman ya. Misalnya di sini kita buat size-nya tuh kemudian A4 gitu kan. Ini akan berubah teman-teman. Nah, nanti kalau dia kalau kita ngeprint ini di kertas A4 itu akan pas teman-teman ukuran yang di gambar ya. Gambar yang ada di laptop ini kan, ini gambarannya semuanya gitu kan. Nanti akan sama dengan kertas yang akan kita print. Maksudnya itu di sini nih teman-teman, nih kertasnya A4, kita ngeprintnya A4 gitu kan, dia akan sama gitu. Tapi kalau kita buat kertasnya A4, di sini kan A4 tadi size-nya, terus kita ngeprintnya menggunakan F4 gitu, maka akan ada banyak berubah posisi teks yang kita tulis di layar tadi gitu. Makanya kalau bisa sih ya sesuaikan saja teman-teman ya. Kalau di kita tuh punya cuma size-nya A4, kertasnya A4, buat size-nya A4 ikuti saja gitu. Kemudian di sini ada size-nya F4, kita ikuti saja kertas yang dimana kita akan printnya ini teks atau ini tulisan gitu ya. Itu kalau kita mau buat untuk di print kan gitu. Tapi kalau mamanya hanya untuk di laptop ya terserah teman-teman ya. Mau modelnya macam mana gitu boleh. Ya. Oke, baik, itu aja mungkin kesempatan belajar Microsoft Word kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Belajar terus, mudah-mudahan kita semua dapat menguasai teknologi ini dengan baik sehingga dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.